sabar, suka maafin orang punya salah sama kita. Kita nggak langsung dendam sama orang tersebut, maafin tuh orang. Ngeledek kita terus dalam ucapan maupun perbuatan, kita maafin tuh orang kalau dia minta maaf. Atau sebelum dia minta maaf, kita maafin. Itu orang paling bagus tuh. Kan kita enaknya kalau orang misalkan salah sama kita kelepak tuh orang enaknya gitu. Dia tuh orang rese banget ya, buat salah mulu sama saya salah apa sih, kelepak juga tuh orang kan gitu. Enggak, maafin aja udah, sabar. Ya kalau gitu jangan deketin lagi. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Zaman sekarang ya Allah, ekonomi lagi susah, gaji pun pas-pasan, kadang kontrakan belum bayar, angsuran belum bayar, ya Allah sedih. Gimana? Ya sabar, ngapain lagi? Kita mau ngedumel sama siapa kita? Sama orang tua, sama tetangga, sama istri, sama suami, sama Allah. Ya sabar aja udah. Dengan cara apa? Berusaha semaksimal mungkin. Ya orang kalau misalkan nggak banyak sabar ya puyeng terus. Tiap hari dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali puyeng mulu. Kenapa? Nggak sabar. Tapi kalau yang sabar, banyak maafin orang, ya Allah biarin gaji misalkan cuma hanya 2 juta 3 juta, ya biarin dah, sabar deh ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki yang lain tambahan gitu. Ada orang sedang berdiskusi, kata temannya, kamu berapa gaji kamu? Kata dia, kok nanya gaji sih? Iya, saya pengen tahu berapa gaji kamu. Gaji saya nggak besar sih, berapa? Cuman 2.500.000. Wah, 2.500.000 mau aja kerja gitu. Terus bagaimana? Cari yang lain. Timbul dari orang tersebut karena dia mendengar temannya membicarakan seperti itu, gaji 2,5 dianggap kecil, maka terfokuslah dalam pikiran bahwa saya 2,5 itu kecil. Sehingga dia mau mencari kerja. Kerjaannya ditinggalin. Pas ditinggalin dia nggak dapat kerja, nganggur. Yang ada apa? Nggak dapat duit sama sekali. Nganggur, pikiran lebih pusing. Sehingga yang ada ambek-ambekan. Inilah dimarahin, kerjaan akhirnya nganggur kemana, akhlak jadi pada rusak. Jadi kita bersyukur aja udah, kita syukur gaji kita sekian ya, alhamdulillah. Emang itu yang Allah kasih rezeki. Siapa sih orang yang nggak pengen jadi orang kaya? Semua orang pengen jadi orang kaya, berkecukupan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya apalagi tanah yang besar, istri yang cantik, suami yang tampan, dompet nggak pernah putus tuh uang. Siapa yang nggak pengen? Semua orang pengen. Tapi apalah daya kalau semuanya orang jadi orang kaya semuanya, siapa yang mau jadi orang miskin? Kalau semua orang jadi orang miskin, siapa yang mau jadi orang kaya? Maka cukup, Allah itu adil. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang setengah-setengah. Cuman kalau bisa kita jangan sampai miskin banget dah, ya setengah-setengah dah, menengah ke bawah dah gitu. Kalau misalkan miskin benar kita repot juga. Maka kita banyak usaha. Banyak doa sama Allah. Banyak doa sama Allah. Udah siapa lagi yang paling kita sering minta ya Allah, dan enggak pernah kedumel Allah itu enggak. Malah Allah itu seneng kepada kita kalau kita terus minta merengek kepada Allah. Allah itu seneng. Tapi kalau kita terus merengek kepada makhluk, minta kepada manusia, minta kepada atasan dan jabatan sebagainya, itu orang ada begaknya sama kita. Orang minta mulu. Jangankan kita minta minjam duit aja kita sama si fulan, kita minjam duit sama si A. Besok kita kurang lagi, minjam lagi duit sama si A lagi, dibayar lagi, minjam lagi. Kira-kira tuh orang 4 nggak sama kita. 4 itu baru minjam, padahal kita pulangin. Apalagi kalau minta sama orang. Makanya kalau minta itu langsung sama Allah. Enak kalau enak. Cuman terkadang orang itu malas minta sama Allah. Bagaimana caranya minta sama Allah? Ya kita ngerengek sama Allah. Dengan cara kita ibadah, sholat duha, sholat tengah malam, kita minta munajat sama Allah. Karena manusia itu sebelum diciptakan oleh Allah dunia udah ada.
Sebelum Nabi Adam diciptakan dunia udah ada. Berarti manusia itu udah disiapin rezekinya sama Allah. Cuman kadang kita sama Allah itu apa keyakinannya setengah-setengah. Apa benar sih? Itu. Belum mantep kita. Coba belum. Dunia belum ada, Nabi Adam belum diciptakan, dunia udah ada. Wa qala ta'ala wal nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Allah Ta'ala berfirman dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Wan Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu fabaighun nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhum, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suci adalah sebagian dari iman. At-tuhur syatrul iman. Jadi kalau orang yang senang bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Apa di antara senang bersuci? Enggak pernah lepas wudu. Enggak pernah lepas wudu. Itu Jenderal Sudirman, panglima kita, panglima besar Jenderal Sudirman, beliau enggak pernah lepas wudu. Enggak pernah lepas wudu. Maka banyak kekaromahan yang diceritakan Panglima Jenderal Sudirman. Maka orang-orang yang menjaga kesuciannya atau sering menjaga daripada kesuciannya, sama saja dia menjaga iman. At-tuhur syatrul iman. Suci adalah sebagian dari iman. Kalau dia sudah dirinya mensucikan daripada hadas kecil, hadas besar, dan mensucikan hati-hatinya daripada perbuatan-perbuatan yang tercela seperti riya, sum'ah, ujub dan sebagainya, takabur, dendam, hasud, ya kan? Enggak senang sama orang, dibersihkan, maka timbul nanti sedikit-sedikit akan timbullah iman. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar, orang yang ridha dan sebagainya? Tidak akan bisa mungkin kita mencapai menjadi orang yang sabar, tawakal, ridha dan sebagainya kalau penyakit-penyakitnya belum disembuhin. Kita mau jadi orang ikhlas, kita mau jadi orang yang benar, kita mau jadi orang yang ridha, kita mau jadi orang yang tawakal. Kita belajar kitab semanapun tidak akan bisa menjadi orang yang sabar, orang yang ikhlas kalau penyakitnya enggak disembuhin dulu. Apa penyakitnya? Ya penyakit hati. Di antaranya hasud sama orang, itu penyakit hati itu. Kalau misalkan hasudnya sudah hilang, kita sama orang nggak ada perasaan hasud, nggak ada perasaan iri dengki sama orang lain mau jatuh, orang lain mau meningkat derajat sama dia tidak berpengaruh pada dirinya, biasa-biasa saja, ya nggak ada efek dalam hatinya karena nggak ada rasa hasud, maka nanti sama Allah Subhanahu wa taala ditimbulkan orang tersebut apa? Sifat tawakal.